Kelihatan, Pak. Oke. Sebenarnya saya buka Zoom ini untuk mahasiswa bimbingan saya, skripsi ya. Tapi saya pikir anak semester 7 yang lain kalau mau ikut, nggak apa-apa deh, sekalian aja kita jelasin. Nggak apa-apa ya, saya undang yang kelas lain juga. Kalau ada mau tanya juga nggak apa-apa. Kemudian saya juga undang yang anak semester 5 ya, karena mereka kan metodologi. Mana tahu butuh sedikit penjelasan, biar mereka tahu sedikit lah, kurang lebih. Oke, karena waktu kita terbatas, saya mulai aja penjelasannya. Ini kebetulan punya Prof. Teddy Chandra yang saya ambil, tapi nggak apa-apa. Karena kemarin kami ada pelatihan juga untuk semua dosen. Jadi bab 1 itu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Nah, kita kupas secara perlahan dari awal ya. Jadi pertama itu ada masalah penelitian. Penelitian itu harus ada yang namanya fenomena. Fenomena itu adalah apa yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, misalnya kalau yang di keuangan, terutama mahasiswa bimbingan saya ya, semuanya kan keuangan tuh. Kenyataannya harga saham itu turun, atau kenyataannya harga saham itu naik turun. Tapi sebenarnya harapan kita sebagai investor kan harga saham itu selalu naik. Itu salah satu contoh yang namanya fenomena. Atau contoh lain, harapan investor itu laba perusahaannya selalu naik. Tapi kenyataannya perusahaannya malah rugi. Itu juga menjadi fenomena namanya. Tapi boleh juga terbalik ya. Misalnya lagi ada wabah pandemi COVID ini, perusahaan kan banyak rugi. Memang harus rugi kan kalau kita lihat. Tetapi kenyataannya malah ada perusahaan yang untung. Itu juga fenomena karena apa yang faktanya itu tidak sesuai dengan harapan. Jadi itu fenomena sangat penting untuk kalian letak di bab 1 ya. Sampai di sini ada yang mau dipertanyakan? Yang penting harus ada fenomena di bab 1. Nah, kalau kalian yang di semester 5, di RUP juga harus ada itu nanti. Nanti akan diajari sama dosen yang bersangkutan ya. Saya utamakan yang semester 7 ini. Nah, kalau kenyataan, itu ada yang namanya fenomena gap. Seperti yang saya bilang tadi, harapan kita apa, faktanya apa. Kalau di harapan itu nanti ada yang namanya research gap. Ini adalah perbedaan hasil penelitian. Misalnya gini, kita ingin melihat pengaruh likuiditas terhadap harga saham. Si peneliti A mengatakan kalau likuiditas itu berpengaruh positif ke harga saham. Tapi si peneliti B mengatakan likuiditas itu berpengaruh negatif ke harga saham. Itu kan berarti sudah ada dua hasil penelitian yang berbeda. Itu juga termasuk research gap. Jadi di bab 1 itu harus ada fenomena gap dan juga harus ada research gap. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Fenomena itu wajib ada di bab 1 skripsi.
Nah, apa yang menjadi fenomena itu haruslah variabel dependennya atau variabel Y kalau kita sebutnya ya. Sedangkan research gap itu yang di variabel X-nya atau independen. Istilah endogen dan eksogen ini itu kalau ada Y1, Y2 ya. Kalau pakai variabel mediasi. Jadi terutamakan yang di variabel Y-nya untuk fenomena. Seperti tadi, kita ingin melihat pengaruh likuiditas terhadap harga saham, berarti kita utamakan cari fenomena yang terkait dengan harga saham. Entah harga sahamnya naik atau harga sahamnya turun, atau naik turun fluktuatif, itu boleh jadi fenomena. Berikutnya, nah ini adalah salah satu contoh. Pengaruh disiplin, kerja, motivasi, lingkungan kerja, dan budaya Kaizen terhadap kinerja karyawan. Nah, di sini kinerjanya tuh adalah variabel Y kan. Maka itulah yang menjadi fenomena atau datanya harus ada di bab 1. Kemudian dari disiplin sampai budaya Kaizen yang warna hijau ini harus ada research gap-nya. Inilah dia. Penelitian terdahulu itu research gap ya namanya. Ini juga. Berarti kecurangan laporan keuangan ini variabel Y-nya. Ini yang harus ada fenomena atau datanya. Sedangkan yang hijau ini itu nanti harus ada research gap-nya. Berarti kita harus cari peneliti terdahulu yang menguji pengaruh profitabilitas terhadap kecurangan laporan keuangan. Entah itu hasilnya positif, negatif, signifikan, atau tidak signifikan. Ini juga kalau di pemasaran. Nah, ini kan kebetulan e-service quality, e-word of mouth, dan customer trust terhadap customer satisfaction dan repurchase intention. Berarti Y-nya ada 2. Kalau Y-nya ada 2, fenomena atau datanya juga harus ada 2. Yang pertama harus terkait dengan customer satisfaction, kemudian fenomena kedua harus terkait dengan repurchase intention. Gitu. Kemudian yang tulisan warna hijau ini tetap penelitian terdahulunya harus ada. Ini juga sama. Yang penting fenomena atau datanya harus ada dan sesuai dengan variabel Y kalian. Ini salah satu contoh bentuk fenomena atau data. Fenomena atau data ini boleh kalian sajikan dalam bentuk grafik, seperti yang gambar grafik ini. Boleh juga dalam bentuk tabel, seperti yang di bawah ini. Atau boleh juga dalam bentuk narasi. Itu bebas. Tapi memang kalau yang namanya data, lebih enak kalau pakai tabel atau gambar ya, daripada hanya sekedar cerita gitu. Ini salah satu bentuk fenomena yang pakai tabel. Ini kebetulan tentang kinerja karyawan ya. Ini contoh fenomena ya, bisa kalian lihat. Ini juga, kalau yang ini untuk yang SDM ya. Kalau yang ini untuk yang keuangan biasanya, PDB. Ini juga fenomena. Nah, jadi fenomena itu ketika kita menjelaskannya harus dari hal yang umum dulu. Baru diikuti hal yang khusus, baru fokus ke data. Contohnya begini. Saat awal-awal di bagian skripsi, kalau yang keuangan, itu biasanya jelasin perkembangan ekonomi dulu. Baru hal khususnya itu kita jelasin tentang IHSG misalnya. Baru nanti fokusnya ke perusahaan yang menjadi sektor penelitian kita. Jadi umum, khusus, baru fokus. Jadi bentuknya seperti segitiga terbalik. Jadi dalam berangkai kata, setiap paragraf di bab 1 itu juga harus disusun rapi ya. Jangan main lompat-lompat gitu aja tanpa ada makna. Itu tidak boleh. Kemudian itu harus diingat lagi,
setiap kali kita menyajikan tabel atau gambar, itu wajib ada penjelasannya. Tidak boleh hanya sekedar letak gambar tanpa penjelasan. Nah, ini ada research gap yang saya bilang tadi, entah itu hasil positif, negatif, signifikan atau tidak signifikan, itu harus ada. Kemudian ini ada bentuk research gap yang lain. Coba dilihat dulu bentuknya seperti apa. Ini juga ada bentuk yang lain. Jadi bentuk tabel kalau kalian nyusun itu sebenarnya bebas ya. Beda sedikitnya sama yang sekarang tambahnya. Sebenarnya bentuknya bebas. Terserah kalian membentuknya seperti apa. Yang penting kalian bisa pahami, pembimbing dan penguji pun bisa pahami. Ini juga ada bentuk contoh research gap yang lain. Ini research gap dalam bentuk tulisan, itu wajib ya. Dalam bentuk tulisan itu wajib, tapi kalau yang dalam bentuk tabel tadi itu tidak wajib di bab 1. Kita masih cerita bab 1 ini ya. Dalam bentuk tulisan itu harus ada. Cuman nggak usah dikasih warna merah ya. Ini cuma untuk kasih kalian lihat aja. Ini contoh bentuk kalimatnya. Kemudian masuk rumusan masalah. Ini seperti biasa ya. Cuma kalian sebutin aja pengaruhnya dalam bentuk kalimat tanya. Jadi, apakah sama? Tanda tanyanya harus ada di rumusan masalah. Kemudian tujuan penelitian itu untuk menjawab rumusan masalah. Kalau di rumusan masalahnya ada 4, maka tujuan penelitiannya juga harus ada 4. Itu wajib. Nah, ini udah masuk bab 2 nih. Sebelum masuk ke bab 2, ada yang mau ditanyakan? Yang bimbingan saya, ada yang mau ditanyakan? Pak, Iya. Siapa izin ini? bertanya. Messi, Pak. Oh ya. Kalau dari research gap itu bisa dibuat fenomena, Pak? Tidak bisa. Research gap itu untuk variabel X-nya. Fenomena itu di variabel Y. Ini. Fenomena di variabel Y. Kalau X-nya itu untuk research gap. Ada lagi yang mau tanya? Pak, Dwi izin bertanya lagi, Kirtapati. Pak. Oh ya? Ya, Messi. Kayak contoh Bapak tadi itu kan, yang kayak misalnya kan harusnya 2020 itu kan corona itu kan di Indonesia kan ada corona gitu, Pak. Terus kan ada perusahaan yang laba bersihnya naik, harga sahamnya naik. Itu fenomena juga, Pak? Fenomena positif namanya. Oh. Di mana yang harusnya turun, tapi dia sendiri yang naik. Itu namanya fenomena positif.
Berarti Kalau fenomena nggak yang selalu negatif ya, Pak? iya, benar. Baik, Pak. Dwi Tirtapati ada hadir? Kayak Pak, Kamu gimana? Kamu udah tuliskan bab 1? udah mulai sih Pak, cuman berarti kita bikin riset gapnya tuh yang sama kayak RUP juga Pak, cuman bab satunya lebih terperinci riset gapnya gitu ya Pak. Iya, salah satunya kenapa saya minta kamu bikin Excel itu tujuannya untuk riset gap yang di sini. Ada lihat tadi kan? Yang kayak Oh, gini. iya, Pak. Nah, itu tujuan saya minta kamu bikin Excel yang kemarin itu. Jadi nampak kan? Ada yang positif, ada yang negatif nih. Mm-mm. Oh, berarti nanti data yang kemarin dibuat di Excel itu disajikan di bab 1 juga, Pak? Kamu mau sajikan bentuk tabel boleh, tapi itu tidak wajib ya. Yang wajib itu dalam bentuk tulisan. Oh. Seperti ini. Ya, penelitian ini dilakukan oleh Syafrina, berpengaruh. Didukung oleh penelitian Lias dan Reza, berpengaruh. Namun bertolak belakang dengan Prabowo 2020 yang menyatakan tidak berpengaruh gitu. Atau misalnya Berarti si A ada bilang positif, si B bilang negatif, itu juga boleh. Oh. Oke, Pak. Gimana Dwi? Ada yang mau tanyakan lagi Dwi? Enggak, Pak. Nanti kalau misalnya saya udah setengah selesai, saya PC Bapak lah. Bab Ya. satunya, Pak. Iya, ya, kirim aja. Christian Rusli. Christian hadir? Boyke? Boyke hadir nggak? Jessie Len? Hadir kok. Jessie? Gimana? Saya kan lagi mikir-mikir yang Koko kasih saran kemarin. Tapi menurut Ya. saya itu jurnalnya masih sedikit saya dapat. Jadi menurut saya kalau leverage saya ambil gimana kok? Apanya? Variabelnya saya ambil yang leverage. Boleh, nggak masalah. Yang penting, Ya, ini karena saya mau yang kemarin jelasin ya. Setiap Oke, kali kok. setiap pilih variabel itu harus ada alasannya. Tidak boleh tidak ada alasan. Oke. Lanjut, Jessie. Oke kok. Cuma itu aja sih kok. Jadi saya mau cari jurnal-jurnal tambahan untuk variabel satu itu. Oke, nanti kamu rekap ya, bentuk Excel ya. Oke kok, siap kok. Oke. Lilis ada hadir? Lilis? Atau Linda? Kok. Ya, Lilis. Gimana bab satunya? Kemarin kan ada perubahan judul kan kok, jadi aku kemarin baru ganti judulnya di RUP itu. Belum sampai bab tapi 1 sih kok. kalau variabel Y-nya sama kan? Iya, Kalau variabel Y-nya sama, berarti kamu udah boleh angsur fenomenanya juga. Oh, Cari data yang berarti terkait variabel Y-nya. berarti saya juga harus rekap jurnal juga kan kok? Iya, rekap jurnal yang seperti ini. Tujuannya untuk mempermudah kamu juga kan? Iya. Ada yang mau Oke, ditanyakan, kok. Lilis? Oke ya. Sementara belum ada. Oke. Linda ada hadir? Ada, Pak. Linda yang bimbingan saya. Ada. Gimana bab satunya, Linda? Lagi proses, Pak. Research gap-nya udah dapat? Belum.
Y kamu apa kemarin ya? Tunggu bentar. Kita ke Maisela dulu ya. Maisela ada hadir? Hadir kok. Itu bab 1 kamu tadi udah saya kasih catatan ya. Iya kok. Ada yang mau ditanyakan nggak? Belum sih. Ya, kamu harus tekankan ya, Mas, yang Korea Selatan itu tadi, kenapa dengan adanya dia investasi di Indonesia malah lebih baik. Tapi sementara data pertumbuhan ekonominya dia akan lebih rendah gitu. Harus ada alasannya ya. Oke, oke. Ricky Wijaya, Ya Pak, nah gimana bab 1-nya? Eh, udah mau siap sih Pak. Hari ini dikirim Hmm, malam nih. Oke, ada yang mau ditanyakan belum? Sejauh ini belum Pak. Oke, bagus. Sali, Sali yang bimbingan saya, ada hadir? Hadir, Pak. Nah, gimana bab 1-nya? Apa, Pak? Ya, kamu yang tentang dividen ya? Iya, Pak. Nah, kamu cari fenomena dividen ya. Misalnya sektor ini banyak yang bagi dividen dibandingkan sektor yang lain gitu. Bisa itu nanti kamu bisa cari datanya dari Bursa Efek atau dari informasi-informasi di berita juga boleh. Oke, Pak. Kemudian penambahan variabel yang saya sarankan jadi ambil nggak yang rasio kas itu? Jadi, Pak, ini lagi cari-cari jurnal, Pak. Oh, saya tadi pagi ada kirim ya, yang itunya, yang saya bentuk Excel itu rekapnya ada nggak? Ada, Pak. Itu kan ada nama penulis, tahun, variabel X, variabel Y-nya kan. Itu tinggal kamu ketik Iya, aja di Pak, ada. Google, kamu enter, nanti langsung muncul itu harusnya. Oke, Pak. Oke. Shirley Octavelin ada hadir? Hadir kok. Ya, gimana bab 1-nya? Sedang proses kok. Ada kendala nggak? jurnal untuk Oh, cari dividen jurnal. ya kok. Kalau fenomena udah ketemu? Sudah sih kok. Udah, oke. Nanti kamu tuliskan, kirim ke saya lewat email ya. Oh ya, oke kok. Oke. Boyke ada hadir? Christian Rusli? Hadir Pak. Ya, Christian gimana bab 1-nya? Ya, lagi dikerjain Pak. Saya proses. Halo, Christian. Dikerjain Pak. Masih proses. Ya, halo. Masih dikerjain Pak, masih diproses. Ya. Jadi kalau ada yang nggak paham langsung WA aja ya, nggak apa-apa. Ya Pak. Linda, gimana Linda tadi?
Linda, halo Linda. Oke, nanti baru kita hubungi lagi ya. Saya mau lanjut jelasin bab 2. Kalau bisa bab 1 dan bab 2 ini dikerjakan berbarengan. Jadi tidak boros waktu. Ini ada, nanti kalian sesuaikan lagi dengan buku panduan skripsinya ya. Itu kan sudah ada di website ya, tinggal kalian lihat. Ini teori. Kalau teori nanti kalian lihat aja jurnal yang kalian dapat, mereka pakai teori apa. Nanti kalian masukin dulu, baru nanti akan saya sortir. Atau nanti akan saya tambahkan. Yang penting teorinya harus sejalan dengan variabel kalian. Nah, ini kalau yang SDM atau pemasaran kan biasa pakai angket itu. Biasanya ada indikator namanya. Nah, itu kalian yang di SDM sama pemasaran harus ada yang seperti ini. Nah, kemudian kalian akan buat tabel penelitian terdahulu. Kurang lebih tabelnya seperti ini. Ada nama peneliti sama tahunnya, ada variabel sama hasil penelitian. Di sini nanti di bab 2 kalian harus bikin seperti ini. Ada tabelnya. Makanya yang bimbingan saya ada saya suruh bikin Excel, salah satunya juga untuk membantu bikin bab 2 ini. Jadi tabel Excel yang kemarin saya bikin, suruh kalian bikin, itu untuk bikin bab 1 dapat, untuk bikin bab 2 juga dapat, untuk membantu kalian merekap. Kemudian hubungan antar variabel. Nah, ini kalian lihat aja. Ini tujuannya untuk membangun hipotesis. Ini dia hipotesis. Nah, cara membangun hipotesis kurang lebih seperti ini. Kalian jelasin dulu menurut argumen kalian seperti apa. Kemudian didukung oleh penelitian yang hasilnya sama dengan kalian. Baru berdasarkan uraian di atas, bla bla bla, hipotesisnya adalah sebagai berikut. Inilah dia hipotesisnya. Ini juga sama hipotesis. Ini kerangka pemikiran. Kalau yang pakai angket, itu bulat simbolnya. Itu SDM sama pemasaran biasanya. Kalau yang keuangan, langsung peta. Karena ini untuk variabel yang bisa diukur. Karena langsung pakai angka kan. Makanya dia simbolnya peta. Kalau yang ini simbolnya bulat karena dia nggak bisa diukur secara langsung, harus dibantu melalui angket atau indikator gitu. Makanya dia bulat bentuknya. Jadi yang bimbingan saya kan keuangan semua. Langsung peta ya gambarnya. Ini juga sama. Ini untuk pemasaran ya. Ini pemasaran juga. Ini pemasaran juga. Oke. Kemudian ini bab 3 metodologi. Ada desain penelitian. Ini misalnya kalian kuantitatif atau kualitatif. Kebetulan yang bimbingan saya semuanya kuantitatif ya. Kemudian objeknya apa? Objek ini biasa dikaitkan ke sampel dan populasi. Kemudian ada jenis data sekunder ya, kalau yang keuangan. Kalau yang pakai angket itu data primer. Kemudian operasional variabel. Kalau yang keuangan itu ya kalian cantumkan rumus-rumus keuangannya itu apa, rasionya. Kalau yang pemasaran SDM, ini indikatornya pakai apa, pernyataannya pakai apa gitu. Teknik analisis data ini yang statistik. Biasanya regresi sih. Ya, cuma tuh nanti kembali ke kalian aja. Ini paling tinggal dibaca aja ya. Nanti saya share kalau kalian mau. Oke, berhubung waktu Zoom-nya sudah mau habis, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Terutama yang 10 orang bimbingan saya. Izin bertanya. Ya. Untuk research gap di bab 1 itu dia ada minimal berapa jurnal nggak Pak? Minimal ada Minimal hasil yang mendukung. Minimal ada hasil yang mendukung, ada hasil yang tidak mendukung.
Berarti kalau cukup satu masing-masing satu gitu udah boleh itu Pak. Boleh. Oh, oke Pak. Maksudnya mendukung tidak mendukung tuh ya. Si A bilang positif, si B bilang negatif. Iya Atau Pak. si A bilang signifikan, si B bilang tidak signifikan. Ada lagi yang mau tanya? Kok mau tanya kok? Iya, Lilis. Kan kemarin ada di grupnya itu kan ada link untuk alat bantu cari jurnal. Iya, Berarti carinya di situ semua ya kok? ya terserah sih. Itu kan hanya salah satu alat bantu ya. Oh, oke kok. Kalau mau, saya ada alat yang lain. Tapi kapan-kapan lah saya ajarin pakainya. Oke kok. Mungkin di sesi Zoom minggu depan kali ya. Saya rencana minggu depan mau buka Zoom lagi. Karena kalian kan belum kuliah nih. Jadi kesempatan untuk saya Zoom terus nih. Tujuan Zoom hari ini supaya satu pemahaman dulu, bab 1 itu seperti apa. Nah, nanti bab 2, bab 3 itu kan tinggal mengikuti aja. Saya kunci utamanya tuh di bab 1. Kalau bab 1 kalian belum benar, ya di bab 2, bab 3-nya sulit juga nanti kan. Terutama fenomena tuh harus ada untuk semuanya di bab 1. Wajib. Mau keuangan, pemasaran, SDM, audit, pajak, harus ada semua. Ada lagi yang mau tanya? Tinggal 3 menit lagi Zoom-nya. Ada yang mau tanya sebelum berakhir? Untuk yang anak semester 5, kalian belum sampai serumit ini bikinnya. Kalian tapi tetap penting harus ada fenomena juga ya. Tapi nanti kalian yang semester 5 akan diajari lagi oleh dosennya. Pak, izin bertanya Pak. Ya, Kalau untuk yang di bab 2 itu yang landasan teori itu kan Pak. ya. Itu teorinya kita harus cari dari buku ya Pak. Buku boleh, jurnal boleh. Berarti kalau kita kutip dari jurnal orang lain tuh boleh ya Pak. Boleh, tapi kutipannya tidak langsung dan kalian harus ubah sedikit kalimatnya. Oh, oke Pak. Minggu depan saya mau share Zoom juga. Itu saya ambil contoh skripsi kakak kelas ya. Mau saya kasih contoh, kasih bentuknya seperti apa, biar kalian ada gambaran juga. Ya Pak.
Ada lagi yang mau tanya? Tinggal 1 menit. Atau mau lanjut lagi nih sesi kedua? Saya buka lagi link Zoom-nya kalau mau. Baik, kalau memang nggak ada yang mau, saya close Zoom-nya. Terima kasih sudah hadir. Nanti sampai jumpa di minggu depan ya, terutama yang 10 orang bimbingan saya. Ya, Pak.